Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara anak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberikan isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu filosofi orang Jawa atas kehadiran anaknya terungkap dalam sebuah harapan. Setiap orang tua berharap anaknya bisa mikul dhuwur mendem jero wong tua. Arti harafiah mikul dhuwur mengangkat tinggi-tinggi, sedangkan mendem jero artinya mengubur dalam-dalam. Makna mendalam dari ungkapan itu adalah anak diharapkan bisa membanggakan dan memuliakan orang tua, tidak membuat malu dan tidak mengecewakan orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kelahiran seorang bayi membawa sukacita dan harapan bagi orang-orang terdekat dan keluarga besarnya, terlebih bagi kedua orang tuanya. Sukacita atas kelahiran bayi diwujudkan dengan pesta. Ritual adat pun tak ketinggalan dilakukan orang tua. Kalau orang tua tidak melakukannya, akan merasa berhutang secara adat. Kelahiran seorang bayi juga menjadi masa penantian, bahkan begitu panjang bagi pasangan suami istri tertentu. Oleh sebab itu, suami istri akan mengusahakan
dan menempuh cara apapun supaya memiliki keturunan. Bagi keluarga Katolik, kelahiran seorang jabang bayi, selain untuk melanjutkan keturunan, adalah wujud cinta suami istri. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang kita rayakan pada hari ini juga melalui masa penantian yang panjang bagi Zakaria dan Elisabet. Ayah Yohanes ialah Zakarias, seorang imam di Yerusalem. Ibunya Elisabet, seorang putri kaum keturunan Harun. Kedua orang saleh ini tetapi tidak mempunyai anak sampai hari tuanya. Sebab Elisabet mandul. Mereka benar-benar mengharapkan seorang anak. Namun usia yang sudah lanjut sungguh menipiskan harapan itu. Mereka kemudian tetap berharap pada Tuhan. Hingga akhirnya Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan kabar akan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memiliki rencana sendiri dan luar biasa terhadap Yohanes Pembaptis. Ia diutus menjadi perintis jalan bagi kedatangan Mesias, Tuhan Yesus. Kedatangan Yohanes Pembaptis mempunyai misi mempersiapkan bangsa Israel menerima Yesus, Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis adalah nabi besar. Walaupun orang besar, Yohanes Pembaptis bukanlah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yohanes sendiri menunjuk bahwa Yesuslah yang terbesar. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Prinsip Santo Yohanes Pembaptis inilah yang harus menjiwai kita. Yohanes punya karya besar, tetapi tidak merasa dirinya besar di hadapan Tuhan. Yohanes mengaku untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak pantas. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh membesar-besarkan karya, membesarkan usaha dan keberhasilan, sebab semua itu berasal dari Tuhan. Kita harus semakin kecil, karena Tuhanlah yang semakin besar, bukan sebaliknya. Hanya dengan cara inilah kita menjadi perintis jalan bagi orang lain agar mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi bentara kedatangan Allah. Artinya, cara hidup dan bertindak kita mencerminkan kehadiran Tuhan, sehingga setiap orang yang memandang termotivasi untuk makin beriman dan dekat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk meluruskan jalan Tuhan bagi siapapun. Allah tidak menciptakan manusia bukan tanpa maksud. Allah menghendaki kita ambil bagian dalam rencana keselamatannya. Sesuatu yang menjadi panggilan dan jawaban terus-menerus panjang hidup. Dan setiap orang punya tugas mulia ini. Sebab sebelum kita dikandung dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal kita masing-masing dan menguduskannya. Tuhan punya rencana atas kelahiran kita. Sebagai orang tua, kita pun yakin bahwa Allah punya rencana indah atas kelahiran anak-anak di tengah keluarga kita. Setiap orang bertugas merintis jalan bagi kebesaran anak-anaknya. Kewajiban orang tua adalah menyadarkan anak-anaknya bahwa keberhasilannya bukanlah semata-mata usahanya, tetapi juga atas jerih payah orang tua. Dan yang lebih utama adalah
karena campur tangan Tuhan dalam setiap gerak perjuangannya. Kesadaran inilah yang akan membuat anak rendah hati. Ia rendah hati di hadapan Tuhan dan orang tua. Anak mempunyai pribadi yang berbakti. Marilah kita bersyukur atas kelahiran kita dan terus tekun menggali untuk menemukan rencana Tuhan atas kelahiran kita di dunia ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Cinta, semoga kami semakin bersukacita atas kelahiran kami. Semoga kami menjadi jalan bagi sesama untuk mengenal dan mendekatkan dirinya kepadamu, sehingga kami pun bersama-sama memandang dan menikmati kemuliaan-Mu yang besar. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.